Dia itu menjual minuman ya. Minumannya itu sejenis kayak boba kayak gitu teman-teman. Dan dia di situ ada bau-bau iblis gitu teman-teman. Dia melakukan pesugihan dengan cara menumbalkan semua pembelinya. Setiap minuman cup yang dia buat ya, di bumbunya itu ya, dia memasukkan racun sedikit ya, sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini eksklusif ya. Ini Mr. X itu pertama kali kesini ya. Ini karena desa ini adalah desa yang terpencil ya. Kabupatennya sih luas ya, cuman desanya itu sangat terpencil di sini ya. Jadi nggak mungkin karena anggarannya itu nggak cukup untuk masuk ke desa ini ya. Tapi sayang, sangat disayangkan ya. Ini jalan desa ya teman-teman ya. Ke sana ya, ini jalan, ke sana juga jalan. Baru saja dipasang penerangan dari PLTS ya, tenaga surya ini. Ini di sini nggak ada kabel listrik teman-teman. Dan kenapa Mr. X bilang eksklusif gitu teman-teman? Ini dikarenakan ini belakang Mr. X ini jalan menuju pemakaman. Tapi sayang sekali jalannya seperti ini. Ini buat mikul aja kayaknya susah kalau hujan itu, takut tergelincir gitu teman-teman. Ini harusnya itu ini kritikan ya kepada pemerintah ya, bukan pemerintah, ini masuknya ke kabupaten ya biasanya ya. Untuk kabupaten ya, bupatinya tolonglah diperhatikan ini jalan supaya diaspal atau gimana, atau dicor gitu jalan ini. Dan ini juga yang menuju ke pemakaman itu harusnya dicor juga teman-teman, supaya mobil ambulans itu bisa masuk ke dalam gitu teman-teman. Ini mungkin ya, ini banyak faktor ya, mungkin karena ya warga di sini itu rumahnya itu kayak bertebing-tebing gitu teman-teman, di bawah rumah, di atas rumah kayak gini, numpuk-numpuk gitu. Karena di sini tuh mayoritas tebing-tebing, makanya kayak mungkin kurang produktif gitu teman-teman untuk dilakukan pengaspalan. Tapi namanya ini fasilitas umum ya, harusnya itu diperhatikan. Nah ini teman-teman, ini kan kemarin baru dapat sumbangan ya, yaitu sebuah keranda ya, keranda dari stainless, tapi itu hilangnya itu entah itu dicuri atau gimana. Tapi ada juga yang melihat kalau keranda itu terbang sendiri gitu, padahal keranda itu belum pernah dipakai ya, baru ditaruh hilang ya. Biasanya itu warga sini menggunakan keranda yang dibuat dari bambu ya, dari bambu gitu dipikul, tapi langsung dirusak gitu. Tapi gubuknya itu sudah ada teman-teman, gubuk untuk menyiapkan kerandanya itu sudah ada. Mari kita telusuri aja ya teman-teman ya. Ini jalur menuju pemakaman, ini sangat dekat tuh, 50 meter dari sini, 50 meter, tapi agak ke bawah ya. Namanya ini di kota pegunungan ya kayak gini teman-teman. Assalamualaikum. Sayang sekali ya, jalan ke sana ya, ke pemakamannya itu nggak ada penerangan, yang ada hanya penerangan di jalan desa ini saja. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Nah ini teman-teman, harusnya itu di sini ya, kayak jangan pakai ini ya, dipasang gorong-gorong atau gimana gitu ya. Mungkin nanti Mr. X akan membantu untuk memasang gorong-gorong ya, tapi untuk pembuatan jalan ya mohon maaf ini ya, anggaran dari Mr. X itu belum mampu gitu untuk membuat jalan yang dicor ataupun diaspal di tempat ini gitu teman-teman. Ya mungkin buat kalian yang mempunyai uang berlebih, ingin amal jariah ya, bangunlah jalan ini ya teman-teman ya. Ini dikasih gorong-gorong supaya buat jalan ini. Kalau mikul berdua kan kayak gini kan, nih yang satu nggak nyentuh kayak gitu teman-teman, kasihan sekali. Nah ini ada, astagfirullahaladzim, ini kok pos gubuknya kayak gini ya, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Hitam semua. Kamu hitam semua sih? Kamu kenapa? Kayak suster ngiset gitu teman-teman, tapi ini bukan. Mohon maaf, saya hanya bertanya dulu ya. Ini kerandanya di mana? Ataupun tempat buat membawa jenazah di mana?
Siapa yang menerbangkan? Oh, jadi nggak suka. Lalu dibawanya kemana? Di sungai? Oh, seperti itu, teman-teman. Jadi makhluk yang ada di sini tuh nggak suka dengan bahan yang terbuat dari stainless, ya. Karena katanya itu sangat menyilaukan, ya. Buat mereka itu sangat silau. Jadi kalau mau menggunakan itu mungkin harus dicat, ya, dicat entah itu warna hijau ataupun hitam gitu, supaya warnanya tidak menyilaukan. Bapak pernah menggunakannya? Tidak. Oh, punten. Jadi ini ibu. Saya pikir tadi kayak bapak-bapak. Ternyata ibu-ibu, teman-teman. Soalnya badannya besar. Usianya berapa waktu terakhir meninggal? Oh, 52 tahun, teman-teman. Masih cukup muda ya, 52 tahun ya. Kenapa tadi kayak gini ke saya? Kenapa? Oh, boleh saya mendekat? Badannya sangat panas, teman-teman, ya. Sangat panas ini. Ini panasnya terlaluan, ya. Lihat wajahnya sampai hitam kayak gini, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Sebenarnya kesalahan apa yang kau perbuat? Oh, jadi sejak kamu hidup pun kamu sudah merasakannya, tapi kamu masa bodoh. Oh, lalu kenapa kamu di sini? Kabur? Kamu kabur dari tempat makam kamu? Kenapa? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ternyata dia ini melarikan diri dari pemakaman, tempat makamnya ya. Biasanya kan ikut tidur dengan tenang di situ sambil menunggu malaikat ya. Karena dia ini aturan meninggalnya itu belum saatnya gitu. Dia itu kayak nggak didatangin oleh malaikat karena aturan meninggalnya itu bukan sekarang, tapi nanti ya. Masih ada sisa 8 tahun. Dia meninggal lebih awal 8 tahun karena dia melakukan nauzubillah min dzalik, praktik kecurangan dalam perdagangan. Saya nggak mau menolong, ya. Silahkan rasakan sendiri ya. Saya nggak mau menolong, keterlaluan kamu, keterlaluan. Saya sampai ikut deg-degan, teman-teman. Astagfirullah. Ya, saya punya keluarga saya juga sering senang jajan di sana-sana ya, teman-teman ya. Ini kok bisa kayak gini ya, Star? Sakit loh, Bu. Ya, sakit. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, ibu ini ya, dia itu memiliki usaha. Bahkan usahanya itu nggak hanya satu, teman-teman, tapi banyak. Ya, kayak dia memiliki franchise gitu, teman-teman. Ya, dia itu menjual minuman, ya. Minumannya itu sejenis kayak boba gitu, teman-teman. Dan dia di situ ada bau-bau iblis gitu, teman-teman. Dia melakukan pesugihan dengan cara menumbalkan semua pembelinya, ya.
tapi tidak sampai mati teman-teman, tidak sampai mati. Dan harganya pun tak wajar ya. Dia menjual dengan harga yang tidak wajar karena harga yang dia jual itu jauh 50% dibanding kompetitornya ya. Misalnya kompetitornya itu boba ya, bisa dijual sampai paling murah itu 13-15 ribu ya. Dia bisa jual di bawah itu 50% ya, 7 ribu, 5 ribu ya. Bahkan kalau ada yang minta dikasih gratis ya. Dapat untung dari mana coba? Ini jarang terjadi, tapi dia bisa melakukan perjanjian dengan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Pantas ya, tangan kamu, wajah kamu semuanya hitam kayak boba. Nauzubillah min dzalik. Keji sekali. Itu darah di baju kamu. Kamu juga merasakannya kan? Jadi teman-teman, buat kalian ya yang suka belanja ya, kalau belanja atau memberi makan atau minuman, lebih baik jangan menawar-menawar ya teman-teman ya. Takutnya nanti malah justru kalian dikasih, udah ini saya tambahin satu, udah gak usah bayar gitu. Takutnya seperti itu. Awas ya. Di situ kalau yang bener pun tentunya nggak akan ikhlas ya. Biasanya kalau nawar di bawah rata-rata. Tapi kalau yang ini ya teman-teman ya, kalian tahu nggak pesugihan yang dilakukan itu apa? Agar dagangannya laris ya. Tapi uangnya tidak dari situ, dari tempat lain gitu teman-teman ya. Dia melakukannya gini. Pertama, dia menjual minuman ya, minuman cup ya. Ya, padahal di situ itu dia cupnya itu kayak rasanya itu paling enak tapi murah. Dia berkata sendiri, rasanya paling enak, murah dan laris banget teman-teman, laris sekali. Caranya apa? Ya, setiap minuman cup yang dia buat ya, di bumbunya itu ya, dia memasukkan racun sedikit ya, sedikit, nggak sampai membuat orang itu mati ya. Mungkin kalau sudah minum minuman ini ketagihan ya, selama 1 bulan baru akan merasakan kayak sakit batuk ataupun apa gitu, baru akan merasakan. Tapi kalau minum 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin efeknya jangka panjang gitu teman. Tapi ini dengan cara seperti itu teman-teman, memberikan racun. Jadi ketika ya ada orang yang merasa sakit ya, entah itu rasa sakitnya sedikit, hartanya makin banyak ya, uangnya makin banyak si ibu ini. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Mengerikan bukan? Allahu Akbar. Sungguh mengerikan. Astagfirullah. Dan ini ya teman-teman ya, nasabahnya ataupun pelanggannya ini sudah sangat banyak ya. Ada yang sempat ya karena terlalu sering minum boba. Ini anak kecil ya. Ini maaf ya, ini bukan sembarang boba ya, tapi ini khusus orang ini ya. Jadi saya nggak menyalahkan semua minuman, nggak, tapi khusus ini ya karena ada oknum ya. Ini termasuk oknum ya. Anak kecil ya, terlalu sering tiap hari minum itu hingga keluarlah darah, dan dia sekarang merasakannya ya, kayak batunya berdarah gitu. Itu karena ada sebuah racun di situ teman-teman. Dosisnya memang sangat kecil ya, nggak terasa, tapi berbahaya gitu teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Dia mencoba membuat orang sakit, makin dia sakit ini, tapi nggak sampai meninggal teman-teman. Makanya dosisnya sangat kecil. Saya nggak sudi menyentuhmu dan saya nggak sudi ya. Kamu sudah berapa hari di sini? 5 hari. Astagfirullah. Kamu pantas mendapatkan balasannya. Iya, saya serius, kamu pantas. Saya pun nggak mau, nggak sudi menolong orang yang seperti kamu. Oh bagus. Jadi teman-teman, ketika dia meninggal ya, usahanya tiba-tiba ya 5 hari ini tutup ya, tutup, dan dia berkata kalau usahanya itu akan bangkrut gitu. Bagus. Bagus malah. Jangan sampai kau wariskan
hal ini kepada anak-anakmu. Kalau kau sampai mewariskan hal ini kepada anakmu, celakalah keluargamu semuanya. Sakit kan? Rasakan sakit kan? Sakit, itu orang yang semua rasakan ya. Memang batuk diobati sembuh, batuk diobati sembuh. Tapi kalau terlalu sering, kasihan organ dalamnya. Kasihan. Saya akan membiarkanmu tetap di sini, tapi saya hanya akan menguncimu di sini, membuat kamu itu tidak bisa terlihat oleh siapapun, entah itu orang berilmu atau tidak, ya. Sampai ada iblis pesugihan yang menjemput kamu. Ini kamu sudah terlaluan, korbankan banyak orang. Teman-teman, saya akan mengurung ini ya teman-teman ya. Bismillah. Supaya nggak ada yang bisa melihat ini. Bismillah. Allah Akbar. Allah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, tempat ini sudah saya kurung ya. Tinggal saya membaca doa sedikit. Kamu nggak akan pernah terlihat oleh manusia ya, entah itu berilmu atau tidak ya. Kamu ya, akan saya bacakan doa. Mudah-mudahan nggak ada orang yang bisa melihat kamu, meskipun dia itu seorang kiai pun ya, kecuali dia membuka portal dari saya ini ya. Astagfirullahaladzim. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tutuplah semua ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atas izinmu ya Allah. Tutup dia. Tutup dia. Allah. Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu saya teman-teman ya. Ini soalnya saya tidak mau sedih aja yang menutup dia. Allah Akbar. Alhamdulillah. Ini masih di sini ya teman-teman ya. Saya bisa melihat, tapi kalian gak akan pernah bisa melihat. Ya, dia tetap di sini ya. Dia itu hanya bisa pergi ke sana ke sini ke sana ke sini, tapi nggak bisa keluar dari gubuk ini ya. Meskipun astagfirullah, apa itu, jangan-jangan ada makam yang meledak lagi ya. Ini ya teman-teman ya, buat kalian yang berdagang ya, jangan sampai melakukan hal seperti yang dilakukan ibu ini ya. Kalian dagang saja yang bersih ya, jangan melebih-lebihkan dari porsi jualan kalian. Misalkan harusnya jualnya segini, dijual dengan seharga segini, itu kan membuat kalian rugi ya. Jangan seperti itu ya, sewajarnya aja. Memang harganya pantasnya segitu ya segitu. Kalau kalian mau untung sedikit, namanya berdagang kan pasti mencari untung kan, gak mungkin mencari rugi ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini pelajaran ya. Saya nggak mau menolong dia karena dia sudah mengorbankan bukan hanya satu orang, tapi banyak orang yang sakit karena dia ya. Dengan rasa boba yang enak, racunnya tidak berasa, tapi membuat organ dalam rusak ya. Ini kalau diterus-terusin 1 tahun aja minum boba kayak gitu bisa sampai meninggal ya. Ini hanya oknum ya teman-teman ya, oknum ya. Saya bilang ini oknum, nggak semuanya, karena yang jujur itu banyak ya. Makanya kalau kalian mau membeli ya, membeli minuman atau apa, belilah yang tempat terpercaya dan harganya itu umum teman-teman. Jangan sampai kalian membeli dengan harga yang mungkin bisa nyampe di bawah 3.000 atau gimana, kan itu kayak nggak wajar gitu teman-teman ya. Perlu kalian selidiki gitu teman-teman. Dan gini ya teman-teman ya, kalau perdagangan di bawah rata-rata itu sama saja kalian itu berbuat kotor ya.
mematikan bisnis orang lain. Ya kayak contohnya pedagang dari ya negeri seberang lah ya, kayak dari orang-orang mata sipit ya gitu ya teman-teman, berkulit putih mata sipit. Mereka kan biasanya berdagang itu perang ya, kayak bakar duit di awal supaya kayak menurunkan harga rasanya biar enak itu, supaya pelanggan mereka itu hilang dan lari ke sini. Ketika mereka tutup semuanya, di sini naikkan harganya. Ada juga bisnisnya seperti itu teman-teman ya. Makanya hati-hati ya, jangan sampai bisnis dengan hal-hal yang kotor gitu teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Ini saya biarkan ya, biarkan iblis yang membuat dia kaya. Mungkin 2 hari lagi ya, biasanya kan 7 hari akan diambil ya, 7 hari dia akan diambil, dibawa ke sana untuk menjadi budak. Kenapa malaikat tidak mengambil dia? Karena secara umur dia masih hidup ya, dia masih hidup, belum di ini, dan dia berhutang 8 tahun ke para iblis, karena memang usianya itu masih 8 tahun lagi, tapi dia memperpendek dengan cara perjanjian dengan iblis gitu teman-teman. Mungkin sampai di sini ya, Mr. X undur diri. Mr. X akan melihat ya, tadi ada ledakan ya, mungkin ada sesuatu. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.